Akhi Syauqi dan semua teman-teman yang ada di Jerman. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wad din. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ilahul awwalin wal akhirin. وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله المصطفى الأمين اللهم صل وسلم وبارك زد وأنعم على عبدك ورسولك وحبيبك ومصطفاك محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Teman-teman sekalian, saudara-saudariku yang ada di Jerman dan yang mengikuti kajian ini di mana saja berada, rahimakumullah. Alhamdulillah, terus-menerus kita bersyukur ya kepada Allah Subhanahu wa taala yang sampai saat ini masih melimpahkan kepada kita begitu banyak kenikmatan. Banyak orang menilai bahwa kenikmatan itu hanyalah tatkala seseorang berlimpah harta. Kenikmatan itu hanyalah bagi mereka yang memiliki kedudukan dan terpandang di hadapan orang lain. Sebagian lain menyatakan bahwa kenikmatan itu kalau seseorang bisa meraih sederet titel yang kemudian dia memimpin perusahaan atau memimpin sebuah lembaga dan lain sebagainya. Menarik kiranya kalau kita mengingat bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang sahih. Beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Man asbaha minkum aminan fi sirbihi mu'afan fi jasadihi indahu qutu yaumihi faka'annama hizat lahu dunya." Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dalam Al-Adabul Mufrad, juga diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dalam Kitab As-Sunan, dan Syekh Al-Albani rahimahullahu taala mengumpulkan jalur-jalur periwayatan hadis ini. Beliau berkesimpulan bahwa hukum hadis ini adalah hasan. Dari sahabat mulia Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, dan juga dari Salamah bin Ubaidillah ibn Mihsan al-Khatmi dari ayahnya, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Man asbaha minkum aminan fi sirbihi." Barang siapa di antara kalian sejak di pagi harinya aman di tempat tinggalnya, ya, aman karena dia tidak mendapatkan ancaman, mu'afan fi jasadihi, dia sehat raga dan jiwanya, jasmani dan rohaninya sehat, dijaga dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Indahu qutu yaumihi, dan dia memiliki bahan makanan pokok di hari tersebut. Kata Nabi SAW, yang memiliki 3 hal itu, faka'annama hizat lahud dunya, maka sesungguhnya seperti telah dihamparkan baginya berbagai kenikmatan dunia. Allahu Akbar. Maka teman-teman sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita saat ini alhamdulillah masih diberikan modal usia, kita masih diberikan iman, kita masih diberikan kekuatan untuk menjalankan shiyam di bulan Ramadan. Bahkan kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berada di majlis ilmu ini. Kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala keamanan, kesehatan dan lain sebagainya.
sungguh kenikmatan-kenikmatan yang tidak bisa dinilai. Maka wajib bagi kita untuk berusaha sekaligus berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dijadikan sebagai hamba-hamba yang bersyukur kepadanya. Dan dengan syukur terhadap nikmat Allah, Allah Subhanahu wa taala pasti akan tambahkan nikmat tersebut. Sebaliknya, apabila seorang hamba lalai untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, bahkan na'udzubillah misalnya terperangkap dalam sifat buruk berupa ujub, bangga diri, merasa bahwa apa yang dicapainya adalah karena kemampuan diri, kehebatan diri, dan Allah Subhanahu wa taala seakan tersisihkan menjadi nomor 2, nomor 3, atau bahkan tidak ada sama sekali dalam benak pikirannya atau di dalam prinsip keyakinannya bahwa sejatinya kenikmatan tersebut dari Allah Subhanahu wa taala, maka dia telah kufur. Dan hamba yang kufur terhadap kenikmatan Allah telah dipersiapkan baginya azab yang pedih. Wa na'udzubillahi min dzalik. Teman-teman sekalian, salawat serta salam semoga terus-menerus tersampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan terucapkan dalam bibir kita masing-masing kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, istri-istri beliau, ummahatul mukminin, kepada seluruh sahabat beliau tanpa terkecuali, dan juga semoga tersampaikan kepada umat beliau yang istiqamah di atas tuntunan sunnah dan ajaran beliau hingga akhir zaman kelak. Masih kita kaji bersama tentang adab dan akhlak. Dan perlu kami ingatkan kembali karena kita sudah berada pada pertemuan yang ke-4 ya, atau kelima ini. Yang kelima. Iya, kita sudah bahas tentang definisi akhlak, kita sudah bahas tentang keutamaan dan kedudukan agung akhlak dalam perspektif Islam. Kita juga sudah mengkaji tentang klasifikasi dan ragam akhlak manusia. Dan pada pertemuan terakhir kemarin kita sudah mengkaji tentang sebagian kecil dari keteladanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam berakhlak mulia. Karena luas pembahasan tentang akhlak dan tidak mungkin dalam pertemuan yang bisa dihitung kita belajar tentang akhlak. Apalagi kita sudah tahu bahwa akhlak adalah agama dan agama adalah akhlak. Artinya setiap kali kita belajar tentang agama Allah Subhanahu wa taala yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaitu Islam, semakin kita belajar tentang Islam, maka semakin kita mendapatkan pedoman untuk memiliki akhlak yang mulia. Membentuk diri memiliki akhlak yang mulia. Berbekal diri dengan kemuliaan akhlak sebelum kita pada akhirnya berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman sekalian, rahimakumullah. Selanjutnya pada kesempatan yang mulia dan berbahagia ini, insya Allah kita akan lanjutkan kajian tentang akhlak dengan tema nasihat mulia, wasiat yang mulia, yang telah diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an melalui lisan seorang hambanya yang mulia. Yaitu kisah Luqman Al-Hakim. Beliau bernama Luqman dan beliau mendapatkan gelar atau julukan Al-Hakim yang artinya seseorang yang telah dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa hikmah. Allah Subhanahu wa taala mengabadikan wasiat Luqman ini di dalam sebuah surat yang bahkan suratnya disebut surat Luqman, yaitu pada urutan yang ke-21 dalam mushaf Al-Quran. Mulai dari ayat ke-12 dan seterusnya.
Teman-teman sekalian yang mengikuti kajian ini dengan catatan atau dekat dengan mushaf Al-Quran yang ada terjemahnya misalnya, bisa juga langsung mengikutinya. Atau seandainya teman-teman ingin mencatat faidah-faidah ilmiah, ya, poin-poin penting, mutiara-mutiara hikmah yang penting untuk dicatat, maka juga dipersilahkan. Mengapa kisah tentang nasihat Luqman Al-Hakim ini yang diangkat sebagai bagian dari pembelajaran kita tentang adab dan akhlak? Jawabannya adalah sebagaimana yang dijelaskan oleh para ulama, bahwa tidaklah Allah Subhanahu wa taala mengabadikan sebuah wasiat seorang hamba yang dicintainya di dalam Al-Quran, kecuali karena di dalam wasiat tersebut, di dalam mau'izah tersebut, terdapat pelajaran yang sangat dan sangat berharga. Mulai dari cakupan akhlak kepada Allah Subhanahu wa taala berupa tauhid, selanjutnya akhlak kepada sesama makhluk Allah dimulai dari terhadap kedua orang tua, kemudian terhadap diri sendiri dengan muraqabah, dan kepada orang lain. Persis sebagaimana yang pernah kita kaji pada pertemuan sebelumnya dan sebelumnya, bahwa akhlak yang mulia mencakup hubungan baik diri seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala, hubungan baik diri seorang hamba bahkan dengan dirinya sendiri, dan hubungan baik seorang hamba dengan sesama makhluk Allah Subhanahu wa taala. Yang ini sangat luas. Sesama makhluk Allah itu artinya sesama manusia. Dan juga ada akhlak yang indah kepada ketumbuhan. Ada akhlak yang mulia kepada hewan. Adapun akhlak mulia kepada sesama manusia nanti kemudian dijabarkan lagi lebih luas kepada kedua orang tua, kepada kerabat, kepada pasangan hidup baik suami atau istri, kepada anak keturunan, kepada yang lebih tua, kepada yang lebih muda, kepada pemimpin, kepada bawahan, dan seterusnya dan seterusnya. Maka alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala telah mengabadikan mau'izah yang mulia dari seorang hambanya bernama Luqman, yang selanjutnya dikenal sebagai Luqman Al-Hakim, di dalam Al-Quran pada surat Luqman mulai ayat ke-12 dan seterusnya. Siapakah Luqman? Siapakah Luqman? Al-Hafidh Ibnu Katsir rahimahullahu taala menjelaskan bahwa para ulama berbeda pendapat tentang Luqman. Siapakah beliau? Apakah beliau adalah seorang nabi yang merupakan pendapat minoritas di antara para ulama dan ahli tafsir, ataukah beliau adalah seorang hamba Allah yang salih, dan karena kesalihannya itulah beliau dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala hikmah. Nanti kita akan tahu apa itu hikmah. Jadi pendapat yang pertama di antara para ulama menyatakan bahwa Luqman adalah seorang nabi yang artinya mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala seperti para nabi yang lain, ataukah Luqman adalah seorang hamba salih yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa hikmah, sehingga bahkan Allah Subhanahu wa taala mengabadikan mau'izahnya tersebut di dalam Al-Qur'anul Karim yang dibaca hingga akhir zaman kelak. Kemudian Al-Hafidh Ibnu Katsir rahimahullah dalam kitab tafsirnya menyimpulkan bahwa pendapat mayoritas ulama adalah pendapat yang kedua, yang menyatakan bahwa Luqman bukanlah seorang nabi, beliau tidak mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, tetapi karena kesalihan yang ada pada diri Luqman, Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan untuknya hikmah. Sehingga dengan hikmah itulah beliau memberikan mau'izah
nasihat yang mulia, yang indah pada diri Luqman kepada putranya. Apa itu hikmah? Dijelaskan oleh para ulama bahwa hikmah adalah ketepatan seseorang, tepatnya seseorang di dalam berucap dan melakukan sesuatu. Ketika seseorang itu tepat, proporsional, benar di dalam berucap dan di dalam berbuat, maka disebut hikmah. Apa standar bahwa sesuatu itu tepat, benar, dan proporsional? Standarnya adalah agama Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik yang dituntunkan dalam ayat-ayat Al-Quran maupun dalam hadits-hadits yang sahih. Artinya, ketika seseorang benar di dalam berucap, benar di dalam berbuat, dan kebenaran ucapan serta perbuatannya dilakukan berdasarkan tuntunan Al-Quran dan tuntunan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka itu adalah hikmah. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak memberikan hikmah ini kepada setiap hambanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya memberikan hikmah kepada hamba-hamba yang dikehendakinya. Teman-teman bisa lihat firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Baqarah ayat 269. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan yu'til hikmata may yasha. Allah Subhanahu wa Ta'ala menganugerahkan hikmah kepada hamba yang dikehendakinya. Wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Barang siapa yang dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa hikmah, maka sungguh ia telah dianugerahkan banyak kebaikan baginya. Wa ma yadhakkaru illa ulul albab. Dan tidaklah yang mengingat atau mencermati dan merenungi kecuali ulul albab. Orang-orang yang diberikan lub, kecerdasan pikiran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ayat 269 dalam surat Al-Baqarah ini menunjukkan sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak memberikan hikmah kepada setiap hambanya. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan hikmah kepada yang Allah kehendaki di antara hamba-hambanya. Sehingga para ulama menyatakan bahwa hikmah itu adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hamba yang dikehendaki, dan hikmah itu berupa ilmu yang akan melahirkan amal. Bukan sekedar ilmu yang melahirkan amal, tapi ilmu yang melahirkan amal, dan keduanya, ilmu serta amal tersebut benar, tepat, proporsional, dengan standarisasi dari wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik di dalam Al-Quran maupun di dalam hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Di antara sekian banyak hamba yang Allah Subhanahu wa Ta'ala anugerahkan hikmah adalah para nabi dan rasul. Jangan tanya, karena ternyata para nabi dan rasul diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala anugerah berupa hikmah. Bahkan lebih daripada itu, mereka mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga setiap ucapan mereka, setiap perbuatan mereka adalah kebenaran. Andai pun ada di antara para nabi dan rasul yang tergelincir, hendak melakukan kekeliruan atau telah melakukan kekeliruan, subhanallah, kekeliruan itu tidak ada di dalam tuntunan agama karena Allah Subhanahu wa Ta'ala langsung meluruskannya. Sehingga alhamdulillah kita sebagai umat Islam melihat dengan sangat transparan dan jelas bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selalu dibimbing oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan wahyu untuk menyampaikan risalah agama Islam yang mulia ini. Dan tidaklah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melakukan kekeliruan kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala menegur kekeliruan beliau
sekaligus mengabadikan kekeliruan berikut tegurannya di dalam Al-Quran. Sehingga diketahui bahwa kekeliruan tersebut tidak boleh berulang dan tidak boleh diikuti oleh umatnya, karena bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun diluruskan. Dan selain para nabi dan rasul yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala anugerah berupa hikmah, adalah hamba-hamba pilihan. Salah satu di antaranya adalah Luqman. Jika kita mengikuti pendapat mayoritas ulama bahwa Luqman bukanlah seorang nabi ataupun rasul. Kemudian yang terakhir teman-teman, sebagai prolog sebelum kita masuk kepada mau'izah, nasihat mulia Luqman yang Allah abadikan di dalam Al-Quran ini, perlu diketahui bahwa wasiat atau nasihat Luqman kepada putranya ini adalah nasihat dan mau'izah yang sangat mulia. Mengapa? Karena beberapa hal. Yang pertama, mau'izah yang disampaikan menunjukkan urutan skala prioritas yang benar di dalam berdakwah atau memberikan nasihat. Jadi dari sisi urutannya, dari sisi tahapannya, Luqman diberikan anugerah oleh Allah Subhanahu wa taala berupa hikmah untuk benar di dalam mengurutkan, menyusun tahapan saat beliau akan menyampaikan pelajaran berharga, nasihat indah untuk putranya. Ini yang pertama. Yang kedua, metodologi yang beliau sampaikan tepat untuk dipergunakan baik oleh orang tua, ayah atau ibu, kepada putranya, atau seseorang yang sedang berkesempatan untuk mendidik siapa saja, memberikan ajakan kebaikan atau dakwah kepada siapa saja. Karena metodologi yang disampaikan, yang dipakai, ya, penyampaian yang dipergunakan oleh Luqman Al-Hakim adalah metodologi yang lembut, namun syarat dengan pembelajaran dan hikmah. Bijaksana di dalam memilih kata-kata, bijaksana di dalam mengurutkan tahapan mau'izah. Kemudian yang ketiga, sesungguhnya Luqman Al-Hakim rahimahullah tidaklah nasihat indahnya diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an kecuali karena memang setiap item dari nasihat yang beliau sampaikan dapat menjadi pelajaran yang besar, pembelajaran yang besar, bisa teruraikan kembali secara lebih meluas sebagaimana yang ada di dalam tuntunan Islam. Jadi nasihat beliau adalah nasihat yang universal, yang berlaku umum dan memiliki cakupan yang sangat luas. Baik, teman-teman sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, boleh teman-teman ikuti misalnya di dalam mushaf Al-Qur'an kalau dekat dengan mushaf Al-Qur'an, atau mungkin melalui layar kaca masing-masing, atau mungkin ingin mencatatnya terlebih dahulu kemudian baru nanti cross check, ya. Boleh. Di dalam surat Luqman urutan surat yang ke-21. Mulai ayat ke-12 dan seterusnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa laqad ataina Luqmanal hikmata anishkur lillah. Wa may yashkur fa innama yashkuru li nafsihi. Wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Diawali di ayat 12 ini dengan pernyataan dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seakan Allah Subhanahu wa taala ingin memperkenalkan kepada kita semua tentang hamba salihnya yang bernama Luqman. Allah berfirman, "Wa laqad ataina Luqmanal hikmata."
Dan sungguh telah kami anugerahkan kepada Luqman berupa hikmah. Para ulama ahli tafsir, termasuk di zaman kita seperti sekarang ini, seperti Syekh Abdul Rahman Ibn Nasir Sa'di rahimahullah, yang kemudian dilanjutkan keilmuan beliau oleh muridnya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Beliau menyatakan bahwa hikmah itu adalah al-ilmu bil haqqi ala wajhihi wa hikmatihi. Berilmu tentang kebenaran sesuai, tepat dengan hikmah dan kebijaksanaan yang Allah Subhanahu wa taala telah turunkan. Fahiyal ilmu bil ahkam, yaitu berilmu tentang hukum-hukum, wa ma'rifati ma fiha minal asrari wal ihkam, dan selain mengetahui hukum, dia pun memahami rahasia-rahasia dan hikmah-hikmah di balik setiap hukum tersebut. Kemudian kata Syekh Abdul Rahman bin Nasir Sa'di, orang yang berilmu belum tentu memiliki hikmah. Orang yang berilmu belum tentu memiliki hikmah. Adapun seseorang yang telah diberikan anugerah oleh Allah berupa hikmah, maka beliau pasti berilmu tentang kebenaran yang tepat dan proporsional. Oleh sebab itu, banyak di antara para ulama menyatakan bahwa hikmah itu adalah al-ilmu salih, al-ilmu nafi' wal amalus salih. Hikmah itu kalau ingin didefinisikan secara ringkas, hikmah itu adalah al-ilmu nafi', ilmu yang bermanfaat, wal amalus salih, dan amal yang salih. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayat ke-12 ini bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menganugerahkan kepada Luqman berupa hikmah. Anishkur lillah, agar hendaklah engkau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk bersyukur. Tentu kalau kita bicara tentang syukur akan panjang lebar dan membutuhkan satu sesi tersendiri. Hanya satu poin saja yang ingin kami sampaikan di kesempatan yang singkat ini tentang syukur. Banyak orang menyangka bahwa syukur itu cukuplah dengan seseorang mengucapkan alhamdulillah. Dia merasa bahwa dengan ucapan alhamdulillah dia telah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah demikian? Jawabannya tidak. Kenapa? Karena dua hal. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala berfirman. Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim berfirman, menyatakan, "Wa qalilum min ibadiyasy syakur." Dan sedikit sekali di antara hamba-hambaku yang bersyukur. Bila hakikat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala cukuplah dengan mengucapkan alhamdulillah, maka sejatinya yang telah bersyukur dengan cara mengucapkan alhamdulillah sudah banyak. Padahal Allah menyatakan hanya sedikit saja di antara hamba-hambaku yang bersyukur. Maka ini menunjukkan bahwa syukur tidak cukup hanya dengan mengucapkan alhamdulillah. Yang kedua, bukti yang telah diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuntunan beliau sangatlah mulia. Suatu malam beliau sedang salat dan istri beliau tercinta Aisyah radhiyallahu anha terbangun dari tidurnya. Beliau mencari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di posisi tidurnya dan beliau tidak mendapatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam berada di posisi tersebut. Tangannya terus menjulur dan mencari sampai ternyata tangannya tersebut menyentuh tumit belakang kaki Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mulai membengkak. Dengan penuh iba dan berempati, selepas Nabi sallallahu alaihi wasallam usai dari salatnya, Aisyah radhiyallahu taala anha bertanya, "Wahai Rasulullah, bukankah engkau adalah hamba Allah Subhanahu wa taala yang telah diampuni dosa-dosamu, baik yang dulu maupun yang akan datang?"
Jawaban Nabi SAW, iya. Kemudian Aisyah bertanya kembali, maka mengapa engkau wahai Rasulullah melakukan yang demikian ini? Artinya, kenapa engkau sholat sampai sedemikian hebat kondisi tumit belakang kakimu? Maka jawaban Nabi SAW, afala akunu abdan syakura. Tidak layakkah bagiku untuk menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Artinya, untuk menggapai predikat sebagai hamba yang bersyukur, Nabi SAW tidak mencukupkan dirinya sekedar mengucapkan alhamdulillah. Akan tetapi Nabi SAW mempergunakan semua kenikmatan yang telah dianugerahkan oleh Allah kepada dirinya untuk mengabdi kepada Allah dengan ibadah agar menjadi hamba yang berpredikat syukur, bersyukur kepada Allah. Teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itulah satu poin yang kami sampaikan tentang syukur. Sementara pembahasan tentang syukur membutuhkan sesi segmen tersendiri, namun di sini Allah Subhanahu wa taala menyatakan anishkur lillah, hendaklah engkau bersyukur kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada Luqman hikmah, anugerah berupa hikmah agar beliau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita mendapatkan karunia, limpahan dan tumpukan anugerah karunia dari Allah Subhanahu wa taala agar kita bersyukur. Selanjutnya Allah Subhanahu wa taala menekankan, "Wa may yashkur fa innama yashkuru li nafsihi." Barang siapa yang bersyukur kepada Allah dengan hakikat syukur yang sesungguhnya, maka sungguh ia telah berterima kasih kepada dirinya. Dia telah berbuat baik kepada dirinya. Sehingga artinya Allah Subhanahu wa taala tidak butuh kepada syukur kita. Andaikan kita tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah tidak mengalami kerugian. Allah tidak berkurang anugerah dan karunia-Nya. Bahkan subhanallah, tanpa kita meminta, Allah Subhanahu wa taala memberi. Mohon maaf teman-teman sekalian, siapa di antara kita yang di dalam setiap doanya menyatakan, "Ya Allah, berikan aku kesehatan pada jantungku. Jangan hentikan detak jantungku. Ya Allah, alirkan darahku. Ya Allah, normalkan denyut nadiku. Ya Allah." Kita tidak berdoa dengan seperti itu, tapi Allah Subhanahu wa taala memberikan. Sehingga tatkala seorang hamba bersyukur, maka sesungguhnya ia telah berbuat baik kepada dirinya sendiri. Allah Subhanahu wa taala tidak bertambah kerajaan dan kekuasaan, kekayaan dan perbendaharaan pada diri Allah Subhanahu wa taala dengan syukur hambanya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengakhiri ayat 12 ini dengan menyatakan, "Wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid." Namun barang siapa yang kufur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha Kaya, lagi Maha Terpuji. Kufur yang dilakukan oleh seorang hamba sama sekali tidak mengurangi kekayaan, kekuasaan, kerajaan dan perbendaharaan Allah Subhanahu wa taala. Kekufuran, kelalaian, keterlenaan seorang hamba yang bahkan sampai melakukan pembangkangan dan kekufuran kepada Allah Subhanahu wa taala sama sekali tidak mengurangi kekayaan Allah Subhanahu wa taala. Tidak memberikan kerugian kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga setelah seorang hamba ingat dan sadar bahwa dirinya telah mendapatkan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala, karunia dari Allah Subhanahu wa taala berupa ilmu yang bermanfaat, amal yang salih dan karunia-karunia Allah yang lainnya, hendaklah ia bersyukur. Karena dengan bersyukur itu sesungguhnya ia telah berbuat baik kepada dirinya sendiri. Dan manakala ia tidak bersyukur alias kufur, Allah Subhanahu wa taala Maha Kaya lagi Maha Terpuji, dan hendaklah yang kufur tersebut bersiap-siap diri karena Allah Subhanahu wa taala menyiapkan baginya adab yang pedih. Selanjutnya di ayat ke-12, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ayat ke-13, Allah Subhanahu wa taala mengisahkan tentang nasihat indah
Luqman Al-Hakim rahimahullah. Allah berfirman, "Wa idz qala Luqmanu libni." Dan ingatlah engkau tatkala Luqman berkata kepada putranya. Di dalam Al-Quran, ayat yang diawali dengan iz atau wa iz di dalam susunan bahasa Arab, baik dalam tatanannya atau sastranya, memiliki makna wadhkur hina. Wa iz qala Luqmanu libnihi. Dan ingatlah engkau tatkala Luqman berkata kepada putranya. Wa huwa ya'idhuhu. Dan perkataan Luqman kepada putranya ini disampaikannya pada saat memberikan mau'izah. Jadi artinya bukan perkataan biasa. Bukan bincang-bincang biasa. Kadang-kadang kita sebagai orang tua, mungkin kita berkata kepada anak kita, "Nak, tolong ambilkan gelas." Ini bincangan biasa, umum, normal terjadi di kehidupan dunia. Nak, misalnya, ayah ingin pergi dulu ya. Ayah pamit. Ini ucapan biasa. Berbeda dengan ucapan seorang ayah atau ibu kepada putranya dalam keadaan memberikan mau'izah, nasihat, wasiat. Yang ternyata Allah Subhanahu wa taala abadikan nasihat indah Luqman kepada putranya di dalam rangkaian ayat-ayat ini. Wa huwa ya'idhuhu. Dan Luqman memberikan mau'izah. Para ulama menjelaskan bahwa mau'izah itu seringkali diiringi dengan keseriusan, balasan kebaikan terhadap perbuatan baik atau ancaman keburukan terhadap perbuatan yang buruk. Seperti misalnya, kalau tadi, "Nak, tolong ambilkan ini. Nak, Bapak ingin pamit anu." Ini sesuatu yang hanya bersifat keseharian, aktivitas-aktivitas keseharian. Berbeda dengan, "Nak, kemarilah, Nak. Duduklah sebentar. Ada kata-kata, ada hal-hal yang ingin ayah sampaikan." Kemudian disampaikan, "Engkau hendaklah begini, hendaklah begitu. Jauhkan ini, hindari itu." Ini serius. Karena kalau engkau melakukan ini, sesungguhnya Allah akan memberikan balasan kebaikan kepadamu berupa anu. Jika engkau melanggar A, maka engkau akan mendapatkan ancaman siksa berupa B, dan seterusnya. Ini yang disebut dengan mau'izah. Dan tidaklah seseorang memberikan mau'izah kecuali dengan bekal hikmah, sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada Luqman. Sehingga teman-teman sekalian, terutama kepada para orang tua ya, atau calon orang tua, hendaklah bersemangat dan terus bersemangat untuk belajar. Belajar ilmu-ilmu yang benar, yang lurus, yang bermanfaat. Dan kemudian kita implementasikan ilmu tersebut dalam amalan keseharian sehingga menjadi amal yang saleh. Luqman memberikan mau'izah kepada putranya. Apa mau'izah yang disampaikan oleh Luqman kepada putranya? Di urutan pertama dari rangkaian mau'izahnya, kata beliau, "Ya bunayya," wahai putraku. Kita orang Indonesia kadang-kadang kepada anak-anak kita, ya panggilannya panggilan-panggilan biasa. Seringkali kita panggil anak kita dengan namanya. Atau setidaknya ada panggilan sayang, "Nak." Atau dengan sebagian orang itu memanggil dengan panggilan sayang. Seperti misalnya namanya misalnya adalah Sulaiman, ayahnya atau ibunya memanggilnya Sulaiman sayang, misalnya begitu. Ternyata keseriusan Luqman menyampaikan mau'izah yang Allah abadikan di dalam Al-Quran. Dan tidaklah Allah abadikan kecuali karena memang layak untuk diteladani. Luqman memanggil putranya dengan redaksi bahasa Arab, "Ya bunayya." Wahai putraku. Duhai putraku. Dan bunayya dalam bahasa Arab
memiliki makna panggilan sayang. Karena aslinya kalau anak laki-laki itu ibn. Kemudian kalau anak laki-lakiku ibni. Tapi kemudian berubah menjadi bunayya. Karena pada panggilan bunayya tersebut ada sentuhan kasih sayang. Ya bunayya. Ditasghir. Untuk menunjukkan sayang ayah kepada putranya. Ya bunayya. Oleh sebab itu kita juga layak untuk belajar beberapa sentuhan tarbiyah yang ada di dalam nasihat atau mau'izah ini. Sini nak sayang, kemarilah. Kemarilah duhai putraku. Dan seterusnya. Ya. La tusyrik billah. Mau'izah pertama yang disampaikan oleh Luqman kepada putranya adalah janganlah engkau berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman sekalian yang dimuliakan Allah, ini yang tadi kami maksud dengan bahwa Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada Luqman berupa hikmah di antaranya karena beliau menyusun tahapan, skala prioritas, nasihat, ajakan kebaikan, dakwah dengan tepat. Yang pertama kali hendaknya dijadikan sebagai skala prioritas, ajakan kita kepada anak-anak kita, pembentukan kita terhadap akhlak anak-anak kita, atau orang-orang yang kita kasihi, atau bahkan kepada diri kita sendiri, adalah skala prioritas penanaman tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tauhid selalu dinodai oleh kesyirikan. Syaitan yang tidak pernah tinggal diam, selalu ingin menggelincirkan anak manusia, selalu saja ingin menggelincirkan seseorang ke dalam kesyirikan. Tauhid yang merupakan lembaran asli setiap anak yang dilahirkan dari perut ibunya, kemudian digelincirkan oleh syaitan, baik melalui kedua orang tuanya, dengan menjadikan anaknya beragama atau berakidah menyimpang, atau dampak dari lingkungan yang ada di sekitar anak terlahir tersebut, sehingga perlahan lambat laun dia akan memiliki akidah yang menyimpang, dan itu dimanfaatkan oleh syaitan. Sebagaimana difirmankan dalam hadis qudsi yang sahih, Nabi Muhammad SAW bersabda, Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya aku menciptakan hamba-hambaku hunafa'akul lahum, semuanya lurus, bertauhid, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam setiap ibadah dan penghambaan diri. Fajtalathumus syayatin, maka syaitan menggelincirkan dan menyimpangkan mereka di dalam kesyirikan. Maka tauhid yang merupakan kunci utama kebahagiaan seorang hamba dan menjadi akhlak tertinggi seorang hamba kepada Allah, menjadi mau'izah dan nasihat pertama Luqman kepada putranya. La tusyrik billah. Jauhkan olehmu kesyirikan kepada Allah. Janganlah engkau syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tauhid adalah kunci masuk ke dalam surga, sebaliknya kesyirikan adalah kunci untuk masuk ke dalam api neraka. Di dalam dua ayat yang hampir serupa, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nisa, ya, ayat 48 dan 116 kalau saya tidak salah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, dalam surat An-Nisa ayat 48 dan juga 116. Jadi di dalam surat yang sama pada ayat yang berbeda, Allah Subhanahu wa taala menyatakan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha.
Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni dosa kesyirikan. Siapa yang berbuat syirik kepada Allah, Allah tidak akan ampuni. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, namun Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa selain kesyirikan. Wa may yusyrik billahi faqad iftara itsman 'azima. Itu ayat 48, sementara penghujung ayat 116, wa may yusyrik billahi faqad dhalla dhalalan ba'ida. Barang siapa yang berbuat kesyirikan, maka ia telah melakukan kedustaan, dosa yang sangat besar. Di dalam ayat yang lain, ayat 116, barang siapa yang berbuat kesyirikan, maka sungguh ia telah menyimpang dengan penyimpangan yang sangat jauh. Dan maksud dari Allah Subhanahu wa taala tidak mengampuni dosa kesyirikan, sementara Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa selain kesyirikan, yaitu tatkala seorang hamba meninggal dunia dalam keadaan berbuat kesyirikan dan belum bertaubat, maka Allah tidak akan memberikan ampunan kepadanya. Adapun seseorang yang telah tergelincir di dalam kesyirikan, namun ia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dari kesyirikannya itu sebelum wafatnya, maka Allah Subhanahu wa taala tidak pernah menutup pintu taubatnya kepada siapapun di antara hambanya yang berbuat kesalahan sampai nyawanya di kerongkongan atau sampai terbitnya matahari dari arah barat. Maka maksud dari ayat ini, baik ayat 48 ataupun ayat 116 dalam surat An-Nisa, menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak mengampuni dosa pelaku kesyirikan jika ia belum bertaubat di akhir hayatnya dari kesyirikan tersebut. Sebaliknya, ketika ada seorang hamba yang berbuat dosa selain kesyirikan dan meninggal dunia sebelum dia bertaubat dari dosa selain kesyirikan tersebut, masih ada peluang ampunan dari Allah Subhanahu wa taala bagi yang Allah kehendaki. Jadi tidak secara otomatis juga seseorang yang meninggal dunia melakukan dosa-dosa selain kesyirikan berarti pasti diampuni, tidak. Akan diampuni bagi yang Allah kehendaki. Jika tidak dikehendaki oleh Allah untuk diampuni, bagaimana? Maka ia pun akan masuk ke dalam neraka terlebih dahulu. Ia menebus dosa-dosanya dengan azab yang ada di neraka. Selanjutnya pada akhirnya nanti akan berpeluang untuk diampuni oleh Allah setelah dia menjalankan masa siksanya, pada akhirnya dimasukkan ke dalam surga. Berbeda dengan mereka pelaku kesyirikan yang sampai akhir hayatnya belum bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah tidak akan masukkan mereka ke dalam surga. La yadkhulunal jannata hatta yalijal jamalu fi sammil khiyam. Itulah makna firman Allah Subhanahu wa taala, pelaku kesyirikan yang meninggal dunia belum bertaubat kepada Allah dari kesyirikannya, mereka tidak akan pernah masuk surga seperti mustahilnya seekor onta masuk ke dalam lubang jarum. Mustahil. Tidak mungkin ada seekor onta bisa masuk ke dalam lubang kecil sebuah jarum. Seperti itulah jauhnya kemungkinan seseorang yang meninggal dunia di atas kesyirikan sebelum bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka mau'izah dan nasihat Luqman untuk pembentukan karakteristik akhlaknya kepada Allah Subhanahu wa taala diawali dengan ini. La tusyrik billah. Jangan engkau berbuat kesyirikan kepada Allah. Inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya kesyirikan adalah kezaliman yang sangat besar. Sesungguhnya kesyirikan adalah kezaliman yang sangat besar. Teman-teman sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka di sini muncul nampak kepada kita urgensi untuk mempelajari tauhid dan mengenal kesyirikan agar kita menjalankan tauhid dan menjauh sejauh-jauhnya dari segala bentuk kesyirikan. Apakah syirik yang besar ataukah syirik yang kecil, atau apakah syirik yang dilakukan dengan lisan, dengan anggota badan, atau bahkan mungkin yang ada di dalam keyakinan sanubari atau di dalam hati. Kita pelajari kesyirikan untuk kita tinggalkan, dan kita pelajari tauhid untuk kita tegakkan pada diri kita. Sebab barang siapa yang terjatuh dalam kesyirikan, sungguh ia berada di atas kezaliman yang sangat besar.
Dan Allah Subhanahu wa taala sangat murka. Allah Subhanahu wa taala sangat murka kepada siapa saja di antara hambanya yang melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman mengisahkan tentang nasihat mulia Luqman kepada putranya setelah akhlak paling indah hubungan baik diri seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin adalah meninggalkan syirik. Maka urutan berikutnya adalah wasiat Allah Subhanahu wa taala, wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi 'amain an ishkur li wa liwalidayka ilayyal masir. Kami wasiatkan kepada setiap manusia untuk berbakti kepada kedua orang tuanya. Kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala diberikan wasiat untuk berbakti kepada kedua orang tua. Demikian pula poin ini teman-teman sekalian. Poin berbakti kepada kedua orang tua adalah poin yang tidak cukup dijelaskan dalam 1-2 sesi saja. Karena bakti kita kepada kedua orang tua wajib kita jalankan baik mereka masih hidup ataupun mereka telah meninggal dunia. Dan bahkan para ulama sepakat kewajiban yang berada di urutan kedua setelah tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala adalah kewajiban untuk berbakti kepada kedua orang tua. Terlalu banyak ayat di dalam Al-Qur'an yang menjelaskan dan menegaskan hal ini. Seperti misalnya firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Isra, "Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana." Demikian pula firman Allah Subhanahu wa taala di ayat yang lain, "Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana." Dan ayat-ayat yang lain di mana Allah Subhanahu wa taala mengurutkan perintah yang wajib kita jalankan. Pertama adalah bertauhid, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dan menjauh dari segala bentuk kesyirikan. Kemudian yang kedua adalah berbakti kepada kedua orang tua. Dalam sebuah hadis yang sahih, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Ala unabbiukum bi akbaril kabair." Maukah kalian aku kabarkan tentang dosa besar yang paling besar? Bahkan beliau ulangi 3 kali. Maukah kalian aku tunjukkan, aku kabarkan dosa besar yang paling besar? Maukah kalian aku kabarkan dosa besar yang paling besar? Jawaban sahabat tidak lain adalah, "Bala ya Rasulullah, ya wahai Rasul. Kabarkanlah kepada kami dosa besar apa yang paling besar dan harus kami tinggalkan." Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Al-isyraku billah wa 'uququl walidain." Hendaklah kalian mengetahui dosa besar yang paling besar. Yang pertama adalah al-isyraku billah, perbuatan syirik kepada Allah. Dan yang kedua adalah durhaka kepada kedua orang tua. Maka wasiat Luqman, nasihat Luqman yang kedua juga sama. Sebagaimana urutan di dalam ayat-ayat yang lain. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala wahyukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah larangan tentang syirik, yang berikutnya adalah perintah untuk berbakti kepada kedua orang tua. Sedikit dijelaskan di dalam ayat 14 ini. Hamalathu ummuhu wahnan ala wahn. Ibunya mengandungnya dalam kondisi berat dan kondisi berat selanjutnya. Ini kalau istri kita atau barangkali ada rekan-rekan yang akhwat, yang putri mengikuti kajian di ruang online ini dan dia sudah melahirkan, dia tahu bahwa kesulitan seorang wanita yang hamil itu dimulainya sejak awal kehamilan. Dengan perubahan hormon pasca pertemuan antara sperma dengan ovum, sel telur dan lain sebagainya. Terjadi perubahan hormon, mual-mual,
muntah-muntah, mencium aroma ini tidak bisa, makan itu tidak bisa, dan seterusnya. Kemudian ternyata menjadi lebih berat lagi, mungkin ada demam, mungkin ada mual-mual. Kemudian ternyata di dalam perutnya mulai ada beban, terasa sedikit, berposisi begitu tidak enak, begini kurang pas, dan seterusnya. Mulailah ia merasa berkebutuhan untuk memberikan asupan lebih daripada biasanya. Terus 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, 7 bulan, sampai 9 bulan pada umumnya. Hamalathu ummuh. Ibunya mengandungnya. Wahnan, dalam keadaan berat. Ala wahnin, di atas kondisi berat selanjutnya. Kemudian proses melahirkan, pertaruhan nyawa seorang ibu saat melahirkan anaknya. Betul-betul bertaruh nyawa. Seorang suami yang barangkali mendampingi istrinya melakukan proses kelahiran, ya, melahirkan, melihat ini dengan dekat, dengan jelas dari dekat. Ada yang bahkan pembuluh darahnya pecah, ada yang sampai syaraf matanya terganggu, ada yang subhanallah pendarahan ini, pendarahan itu, harus begini, harus begitu, dan seterusnya. Ternyata Allah Subhanahu wa taala menyatakan wa fisaluhu fi amain. Kalaulah sudah melahirkan, bukan kemudian ibu ini selesai. Ada proses menyusui. Dan susuan yang ideal disebutkan oleh Allah di dalam firman-Nya ini adalah 2 tahun. Fi amain. 2 tahun. Maka seorang ibu memiliki jasa yang besar. Di antara yang dijelaskan oleh para ulama, mengapa seorang ibu mendapatkan bakti dari anaknya 3 kali lipat lebih daripada si ayah. Disebutkan oleh para ulama karena ada 3 hal yang hanya dilakukan oleh ibu, tidak dilakukan oleh ayah. Apa itu? Mengandung, melahirkan, dan menyusui. 3 hal inilah yang kemudian menjadi jasa besar ibu kepada kita, dan rata-rata atau bahkan mungkin bisa dipastikan setiap kita itu tidak ada yang ingat kejadian-kejadian tersebut. Ada di antara kita yang ingat pada saat berada di dalam rahim ibu, bagaimana kita membuat ibu kita susah tidur, ditendang-tendang, berposisi seperti ini, salah, berjalan terlalu jauh, capek, dan lain sebagainya. Kita tidak ingat. Bagaimana kita dulu waktu masih menjadi janin berada di dalam rahim ibu. Sebagaimana kita juga tidak melihat, tidak merasakan, lupa pada saat ibu bertaruh nyawa untuk melahirkan kita ke dunia ini. Setelah dilahirkan, kita juga masih tidak ingat bagaimana prosesi ketika kita menyusui ibu, kita menyusu dari ibu. Ya. Dan subhanallah itu berjalan lebih kurang yang ideal sampai 2 tahun. Yang berarti ibu kita melakukan sesuatu dan rentan untuk kita lupakan. Maka Allah Subhanahu wa taala mengingatkannya di sini. Berbakti kepada kedua orang tua, terutama kepada ibu. Kemudian Allah menjelaskan, menyebutkan secara global proses yang dijalankan oleh ibu yang rata-rata kita melupakan. Hamalathu ummuhu wahnan ala wahni wa fisaluhu fi amain. Dalam ayat yang lain disebutkan hamalathu kurha wa wada'athu kurha. Dibawa dalam rahim dalam keadaan berat, dan seorang ibu tidak suka dengan keadaan itu. Bukan dia tidak suka hamil. Seorang istri kita atau ibu kita bukan berarti tidak suka hamil. Dia akan bahagia. Tapi dia tidak suka dengan kondisi yang harus dijalaninya sebagai konsekuensi dari hamil. Maka Allah sebutkan hamalathu kurha wa wada'athu kurha. Dan begitu pula dalam prosesi melahirkan juga dalam keadaan yang tidak mengenakkan. Kemudian Allah akhiri di ayat 14, anishkurli.
Hendaklah kalian bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kepadaku, kepada Allah. Wali walidai. Dan juga kepada kedua orang tua. Subhanallah. Jadi di ayat ke-14 ini Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan bahwa syukur kita secara berurutan. Yang pertama adalah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya kepada kedua orang tua. Maka sangat tidak pantas kalau kita memiliki akhlak yang buruk kepada kedua orang tua. Dalam ucapan kita, dalam sikap kita, dalam perbuatan kita, atau mungkin aktivitas kalbu kita kepada kedua orang tua kita. Ada rasa dendam, ada rasa benci, ada prasangka buruk, ada rasa sebel kepada orang tua, tidak selayaknya dilakukan oleh seorang yang berakhlak luhur. Tidak sepantasnya dilakukan oleh seorang hamba yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengakui berakhlak mulia untuk durhaka kepada kedua orang tua. Teman-teman sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di akhir ayat 14 ini setelah Allah perintahkan kita untuk bersyukur kepadanya dan bersyukur kepada kedua orang tua, ilayyal masir. Ingat bahwa hanya kepadaku, kata Allah, tempat kembali. Siapa di antara kita manusia yang tidak akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala? Tidak ada. Semua kita akan kembali kepada Allah. Masing-masing dari kita akan kembali kepada Allah. Baik kita meninggal dunia dalam keadaan normal, atau mungkin terkena wabah, atau mungkin diterkam oleh binatang buas, atau mungkin kita hancur, terendam oleh longsor, atau kita hanyut oleh banjir, atau kita terbakar, dan lain sebagainya. Di padang mahsyar, semua akan dibangkitkan kembali, digiring untuk menjumpai Allah Subhanahu wa taala, karena Allah lah Subhanahu wa taala satu-satunya tempat kembali. Allah Subhanahu wa taala yang akan memperhitungkan kita kelak. Selanjutnya di ayat ke-15 yang masih menjadi rangkaian wasiat, nasihat, mau'izah indah Luqman Al-Hakim adalah masih tentang orang tua. Mungkin sebagian kita ada yang bertanya, kalau orang tua kita memang nyebelin gimana Ustaz? Apa dulu nyebelinnya? Orang tua saya Ustaz, dia mungkin beragama non-muslim ya. Orang tua saya non-muslim. Dan mereka berdua selalu mengajak saya, memaksa saya, membujuk saya untuk keluar dari agama Islam. Untuk berbuat kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana mungkin saya bisa cinta? Maka Allah Subhanahu wa taala menuntun kita bagaimana semestinya saat kita menghadapi kondisi semacam itu. Allah Subhanahu wa taala menyatakan wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi ilm fala tuti'huma sahibhuma fid dunya ma'rufa. Seandainya kedua orang tuamu memaksakanmu, bersungguh-sungguh mengajakmu untuk berbuat kesyirikan kepada Allah tanpa dasar ilmu, maka jangan ikuti, jangan patuhi keduanya. Jadi kalau orang tua kita hanya sekedar melakukan ini dan itu, tidak bersinggungan dengan akidah kita, mungkin kita masih tidak masalah. Nak, belilah lemari yang terbuat dari besi. Enggak Bu, saya sukanya dari kayu. Beli yang dari besi. Selama itu bukan perintah yang maksiat, sangat dianjurkan agar kita membahagiakan orang tua dengan memenuhi keinginan mereka selama bukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau ternyata permintaan mereka, ajakan mereka, bahkan paksaan mereka bersungguh-sungguh memaksa kita untuk berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah berfirman, "Fala tuti'hum." Jangan ikuti. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga pernah menegaskan dalam sebuah hadisnya, la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak boleh dilakukan ketaatan kepada makhluk di dalam rangka bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, Al-Khaliq, Sang Pencipta. Tidak boleh kita berbuat kesyirikan kepada Allah mengikuti permintaan kedua orang tua kita. Karena Allah murka kepada kesyirikan. Fala tuti'hum, maka jangan ikuti mereka. Sampai di mana batasannya?
Wasahibhuma fid dunya ma'rufa. Namun tetaplah pergauli keduanya dengan yang baik. Jadi kita tidak ikuti permintaan, ajakan, paksaan mereka agar kita berbuat kesyirikan, tapi kita tetap di luar konteks ajakan kesyirikan tersebut, kita diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berbuat yang baik, bakti yang luhur kepada kedua orang tua kita. Allahu akbar. Agama mana yang mengajarkan keindahan lebih daripada ini? Seterperinci seperti yang dapat kita temukan di dalam tuntunan Islam yang mulia ini. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyatakan wattabi' sabila man anaba ilai. Dan ikutilah jalannya siapa saja yang kembali kepadaku, kata Allah. Ikuti jalannya orang-orang yang selalu kembali kepada Allah. Siapa mereka yang selalu kembali kepada Allah? Minan nabiyyin, was-siddiqin, wasyuhada, was-salihin. Para nabi, para siddiq yang senantiasa benar, jujur, mengikuti kebenaran. Para syuhada, para salihin. Mereka yang berilmu dan menjalankan kesalihan dari ilmu yang telah mereka pelajari. Itulah jalan orang-orang yang senantiasa kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Tsumma ilayya marji'ukum fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Sesungguhnya hanya kepada akulah, kata Allah, kalian akan kembali dan aku akan kabarkan kepada kalian apapun yang telah kalian kerjakan. Subhanallah. Jadi ada sedikit rincian tentang bakti kita kepada kedua orang tua dalam beberapa kondisi tertentu yang mungkin terjadi. Maka setelah penanaman akhlak mulia kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menegakkan hak tauhid, maka selanjutnya adalah akhlak mulia kita kepada orang terdekat dengan kita di kehidupan ini, yaitu kedua orang tua. Ustadz, bagaimana dengan seorang wanita yang telah bersuami? Apakah dia juga tetap berkewajiban untuk berbakti kepada kedua orang tua? Wajib. Ustadz, bukankah seorang wanita yang telah bersuami, bakti utamanya berpindah kepada suami? Benar. Tapi bukan berarti dia jadi durhaka kepada orang tua. Dan seorang suami yang salih adalah seorang suami yang telus memotivasi dan memfasilitasi, mendukung dan memberikan support kepada pasangan hidupnya, kepada istrinya, untuk tetap berbakti kepada kedua orang tua, sekalipun istrinya telah berpindah bakti utamanya kepada si suami. Pasangan suami istri yang salih dan salihah adalah pasangan yang selalu memberikan dukungan dan support penuh kepada pasangannya, agar ia berbakti kepada kedua orang tua. Selanjutnya, nasihat indah Luqman kepada putranya yang menjadi rangkaian akhlak mulia. Pendidikan akhlak mulia bagi kita semua adalah, ya bunayya, innaha in takum mithqala habbatin min khardalin fataku fi sakhratin aw fis samawati aw fil ardi ya'ti biha Allah. Innallaha latifun khabir. Wahai putraku, sesungguhnya seandainya ada satu mithqal, sesuatu yang paling ringan, min khardal, sesuatu yang paling kecil di antara molekul, beratan terkecil, khardal, artinya sesuatu yang ringan sekaligus remeh. Fi sakhratin, baik yang ada di batu, au fis samawat, di tengah batu, ya, sesuatu yang kecil di tengah-tengah batu. Atau sesuatu yang kecil di tengah lapisan langit-langit. Sesuatu yang kecil di tengah lapisan bumi. Ya'ti bihallah, Allah mampu untuk menghadirkan itu di hadapan Allah Subhanahu wa taala kelak. Subhanallah. Ini yang kemudian disebut sebagai penanaman akhlak muraqabah. Di satu sisi muraqabah yang artinya merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Di satu sisi akhlak muraqabah, rasa diawasi oleh Allah, adalah akhlak seorang hamba kepada Allah sekaligus akhlak seorang hamba kepada dirinya. Agar dia merasa terkawal, agar dia punya rem. Setiap kali akan meninggalkan kewajiban perintah Allah, maka dia
diingatkan dengan muraqabah tersebut. Ada alarm yang berbunyi pada dirinya untuk tidak mengabaikan apalagi meninggalkan perintah Allah Subhanahu wa taala dan tuntunannya. Atau ketika dia akan berbuat kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala, alarm itu pun akan berbunyi. Itulah alarm muraqabah. Digambarkan di dalam nasihat indah Luqman kepada putranya, "Nak, ingat bahwa sesuatu sekecil apapun itu, andai ia yang kecil tersebut ada di tengah bebatuan, ada di tengah lapisan langit, ada di tengah lapisan bumi, Allah Subhanahu wa taala Maha mampu untuk menghadirkannya." Subhanallah. Dan ini menanamkan mentalitas kejujuran. Yang pada dekade akhir-akhir ini kita rasakan sangat drastis berkurang, mengalami degradasi terutama dari generasi muda kita. Pada usia mereka berada di bangku sekolah, ketika sebuah lembaga pendidikan, di berbagai tempat, tidak menjunjung tinggi arti kejujuran. Terutama pada saat ujian dan yang lainnya. Maka bagaimana mungkin generasi tersebut akan tumbuh menjadi pribadi generasi muda umat Islam yang berkualitas. Jika pada sesuatu yang lingkupnya kecil saja dia tidak mampu untuk jujur, dia tidak mampu untuk merasa selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana mungkin ia bisa merasa jujur, terlatih untuk jujur pada lingkup yang lebih luas. Ya'ti bihallah. Allah Subhanahu wa taala mampu untuk menghadirkan sesuatu sekecil apapun itu dimanapun itu. Innallaha latifun khabir. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha halus. Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui apapun yang bahkan tersembunyi oleh pasangan mata yang lain. Yang bahkan tidak terjangkau oleh CCTV, oleh mikroskop, oleh apapun itu. Oleh teleskop, oleh skop-skop yang lain. Allah Subhanahu wa taala Maha mampu untuk mengetahui, melihat, mengawasi dan menghadirkan itu semua jelas dan terang benderang di hadapan seluruh makhluknya. Ini adalah penanaman akhlak muraqabah. Sebagaimana tadi kami sampaikan bahwa muraqabah adalah akhlak berupa merasa diawasi selalu oleh Allah Subhanahu wa taala, yang di satu sisi berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala dan di sisi yang lain berhubungan dengan diri kita sendiri. Kita bisa merasa terkawal, punya rem dengan muraqabah tersebut. Ketika kita ingin meninggalkan kewajiban, jangan, sekian banyak kenikmatan telah Allah berikan kepada saya. Bagaimana mungkin saya akan meninggalkan perintah Allah Subhanahu wa taala? Ketika kita akan bermaksiat, kita juga merasa tertahan oleh muraqabah tersebut. Jangan. Sekian banyak kenikmatan anugerah dilimpahkan kepada saya dari Allah Subhanahu wa taala, bagaimana mungkin saya akan berbuat maksiat kepadanya? Innallaha latifun khabir. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui bahkan yang ada di dalam batin sekalipun. Ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur. Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui apa yang pengkhianatan mata. Jadi kalau mata berkhianat dengan lirikan-lirikan saja yang artinya orang lain tidak mengetahui apa yang kita lirik, dan ternyata kita melirik untuk melihat kemaksiatan misalnya, Allah Maha tahu, sekalipun seluruh manusia tidak ada yang tahu. Sekalipun CCTV tidak tahu. Sekalipun ujian-ujian yang mengungkap kejujuran kita tidak bisa mengungkapnya. Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui. Allah Subhanahu wa taala mengetahui pengkhianatan mata dan Allah Maha mengetahui apa yang disembunyikan di dalam dada masing-masing. Selanjutnya di ayat ke-17, rangkaian penanaman akhlak mulia dilakukan oleh Luqman Al-Hakim kepada putranya. Beliau berkata, "Ya bunayya aqimis shalah." Wahai putraku, tegakkan salat. Tegakkan salat. Dan kepada teman-teman sekalian yang sudah berkeluarga, dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala anak keturunan, kita punya tanggung jawab yang sama sebagai seorang tua. Untuk menanamkan kepada mereka bukan sekedar melaksanakan salat, tetapi cinta untuk salat. Menjalankan setiap ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan penuh cinta kepada Allah. Dengan rasa
takut akan ancaman siksa Allah, dan berharap janji kebaikan yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Aqimis shalah, tegakkan salat. Wa'mur bil ma'ruf, dan ajaklah manusia, perintahkan mereka untuk berbuat yang baik, yang ma'ruf, yang benar, yang lurus. Wanha 'anil munkar, dan cegah manusia dari yang mungkar. Subhanallah. Jadi menegakkan salat juga tersambung dengan amar ma'ruf nahi munkar, mengajak kepada yang baik dan mencegah dari yang mungkar. Wasbir 'ala ma asabak, dan bersabarlah engkau terhadap apapun yang menimpa. Subhanallah. Setiap item dari bagian nasihat Luqman kepada putranya layak untuk menjadi satu sesi tersendiri. Pembahasan tentang muraqabah, atau yang pertama pembahasan tentang tauhid, layak untuk menjadi satu segmen tersendiri. Pembahasan tentang bakti kepada orang tua, layak untuk menjadi perhatian tersendiri. Pembahasan tentang muraqabah, tentang iqamatus shalah, menegakkan salat, tentang amar ma'ruf nahi munkar, dan yang terakhir di sini disebutkan wasbir 'ala ma asabak. Bersabarlah engkau terhadap apapun yang menimpa dirimu. Dan subhanallah teman-teman sekalian, sabar merupakan salah satu akhlak mulia yang banyak orang mengiranya bahwa itu sebuah sifat yang mudah untuk dilakukan, ternyata membutuhkan perjuangan. Bagaimana menahan emosi, menahan amarah, memaafkan orang lain, bersabar saat menjalankan ketaatan kepada Allah, bersabar saat meninggalkan larangan Allah, bersabar saat disapa oleh ujian, musibah, cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Wasbir 'ala ma asabak. Sabarlah nak saat engkau diuji dengan musibah yang menimpamu. Inna dzalika min azmil umur. Sesungguhnya kesabaran tersebut adalah urusan yang sangat kokoh, sifat yang sangat kokoh, tangguh. Dan sifat ini tidak dimiliki kecuali oleh hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang diberikan taufik dan karunia azaim, ya, memiliki tekad-tekad yang baik. Bersabar adalah akhlak para nabi dan rasul. Bahkan kesabaran para ulul azmi di antara para rasul diperintahkan oleh Allah untuk diteladani. Fasbir kama sabara ulul azmi minar rusul. Wahai Muhammad, bersabarlah engkau dengan kualitas kesabaran sebagaimana dimiliki para ulul azmi. Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, dan Nabi Nuh alaihi wassalatu wassalam. Mereka adalah ulul azmi minar rusul. Dan pembahasan tentang sabar juga pembahasan yang sangat luas, namun di sini disebutkan secara global poin nasihat indah Luqman kepada putranya yang ditanamkan sebagai akhlak dasar seorang anak. Kemudian di ayat berikutnya, ayat ke-18, Allah Subhanahu wa taala menggambarkan bagaimana dahulu Luqman Al-Hakim rahimahullah memberikan wasiat, nasihat, mau'izah yang begitu indah kepada putranya. Wala tusa'ir khaddaka linnas. Jangan engkau buang pipimu dari manusia. Jangan campakkan wajahmu dari manusia. Di sini mulai Luqman Al-Hakim rahimahullah menanamkan akhlak putranya yang berhubungan dengan interaksi sosial. Janganlah engkau angkuh, janganlah engkau sombong, janganlah engkau congkak, janganlah engkau membuang muka dari orang lain. Wala tusa'ir khaddaka linnas. Jangan engkau buang pipimu dari orang lain. Subhanallah, di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, la tahqiranna minal ma'rufi syai'an walau an talqa akhaka biwajhin talq. Jangan sekali-kali engkau meremehkan kebaikan meskipun hanya sekedar dengan memberikan wajah yang ceria, memberikan wajah yang ceria. Bernilai akhlak, berpahala.
Kita tidak boleh berpikir bahwa pahala itu hanya bisa diraih dengan sholat, puasa, baca Quran, bersedekah, haji, umrah, berbakti pada orang tua, bahkan memberikan wajah yang ceria. Sebagaimana dituntunkan oleh Islam, ini bernilai pahala. Jangan sekali-kali, kata Nabi SAW, jangan sekali-kali engkau meremehkan kebaikan sekecil apapun itu, meskipun engkau hanya bisa melakukan kebaikan dengan cara memberikan wajah ceria kepada saudaramu. Allahu Akbar. Maka Allah Subhanahu wa taala juga demikian mengisahkan bagaimana nasihat indah Luqman kepada putranya, wala tusa'ir khaddaka linnas. Jangan engkau palingkan wajahmu dari manusia. Wala tamshi fil ardi maraha. Dan jangan engkau berjalan di atas muka bumi ini dengan kesombongan, dengan keangkuhan. Dan Nabi SAW pernah bersabda dalam sebuah hadisnya, Rasulullah SAW menyatakan, barang siapa yang berjalan di atas muka bumi ini dengan keangkuhan, dengan kesombongan, sehingga para ulama menyatakan ya, kesombongan itu bisa berupa gaya berjalan. Mungkin seseorang akan berkata, oh enggak, saya enggak sombong, biasa saja, saya memang jalannya seperti ini. Ternyata Allah Subhanahu wa taala menyebutnya dalam Al-Qur'an dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan di dalam hadis. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang berjalan dengan keangkuhan, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan guncangkan dia. Ya. Atau Allah Subhanahu wa taala akan benamkan dia. Sementara dia terguncang-guncang sampai nanti di hari kiamat. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bainama rajulun yamshi yatabakhtaru nafsuhu. Ketika seseorang itu berjalan ya dalam keadaan menyombongkan dirinya, maka Allah Subhanahu wa taala akan benamkan dia ke dalam perut bumi sampai hari kiamat tiba, wal iyadzu billah. Maka Luqman Al-Hakim rahimahullahu taala menyatakan, wala tamshi fil ardi maraha. Nah, jangan engkau melangkah berjalan dengan keadaan sombong. Bainama rajulun yamshi fi hullatin ta'ajjabahu nafsuh. Murjalun ra'suh yakhtalu fi misyati. Dia sombong ya dengan jalan. Mungkin dengan gaya jalan tertentu atau yang lain, Allahu a'lam. Yang jelas Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang ada di dalam hatinya. Idh khasafallahu bihi fahuwa yatajaljalu fil ardi ila yaumil qiyamah. Maka Allah Subhanahu wa taala akan benamkan dia ke dalam perut bumi dan dia bergerak-gerak di dalam bumi sampai hari kiamat. Dia diguncangkan oleh sebab perbuatannya sendiri dengan jalannya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan firman-Nya, innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak mencintai setiap yang sombong lagi congkak. Setiap yang sombong dan congkak. Maka setelah Luqman Al-Hakim memberikan nasihat kepada putranya, nah jangan buang, jangan campakkan, jangan palingkan pipimu dari manusia. Dan janganlah engkau berjalan di atas muka bumi ini dalam keadaan sombong. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak mencintai siapa saja yang sombong lagi, congkak. Maka ini juga penanaman akhlak berhubungan dengan
interaksi sosial kita bersama sesama manusia. Waqsid fi mashyika waghdud min sautik. Perlahanlah engkau, biasa saja di dalam berjalan. Disebutkan oleh para ahli tafsir, Syekh Nasir Sa'di, Syekh Imam Al-Hafidh Ibn Katsir, dan yang lain, juga yang dipilih oleh Al-Hafidh Ibn Jarir At-Tabari rahimahullah, waqsid fi mashyika ay imshi mutawadhi'an mustakina. Berjalanlah engkau dengan penuh rendah hati dan tenang. Tidak perlu sombong, tidak perlu berlebihan. Dan tidak perlu juga kemudian menampakkan seakan-akan lemah dan lain sebagainya. Biasa saja, normal yang dibutuhkan. Dan disebutkan dalam beberapa riwayat, sebagaimana dibawakan oleh Imam At-Tirmidzi dalam kitab Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah, bahwa dahulu Nabi SAW pada saat berjalan, beliau tidak terlalu cepat dan juga tidak terlalu lambat. Beliau seperti turun dari dataran tinggi menuju lembah, berjalan di lembah yang merupakan dataran rendah. Artinya beliau berjalan tidak lambat tapi juga tidak terlalu cepat. Namun beliau memanfaatkan waktu dengan jalannya, menunjukkan bahwa beliau memiliki semangat di dalam kebaikan. Waghdud min sautik. Berjalan dengan penuh kerendahan hati dan rendahkan suaramu. Jangan biasa berteriak-teriak, apalagi melantangkan suara untuk menunjukkan keangkuhan. Waliyadzubillah. Maka kata Luqman Al-Hakim kepada putranya, waghdud min sautik. Rendahkanlah suaramu, inna ankaral aswat la sautul hamid. Sesungguhnya seburuk-buruk suara adalah suara keledai. Suara keledai ketika meringkik adalah suara yang buruk, jelek suaranya. Selain ini menjadi istilah yang dipakai di kalangan bangsa Arab yang terbiasa juga melihat keledai, maka Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan di sini inna ankaral aswat la sautul hamid. Sesungguhnya suara yang paling jelek adalah suaranya keledai. Karena suara keledai itu memang diketahui suara yang buruk, suara yang tidak indah. Suara kuda masih enak kita dengar. Ya, ringkikan kuda masih enak kita dengar, tapi ringkikan keledai, subhanallah, suara yang buruk. Maka ketika seseorang mengangkat suaranya, diperumpamakan dia seperti sedang bersuara layaknya suara ringkikan keledai. Teman-teman sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah serangkaian penanaman akhlak yang mulia yang Allah Subhanahu wa taala abadikan pada nasihat indah Luqman kepada putranya, baik akhlak yang berhubungan dengan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala, seorang hamba kepada dirinya sendiri, dan seorang hamba kepada sesama manusia. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua memiliki akhlak yang mulia dan bersemangat untuk belajar sesuai dengan tuntunan Islam yang telah diteladankan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, agar kita semakin menjadi tahu apa saja standarisasi akhlak mulia dalam perspektif agama mulia kita Islam, sehingga tidak hanya kita yang berupaya untuk berakhlak mulia, kita juga bisa meneladani apa yang dilakukan oleh hamba mulia Luqman Al-Hakim tatkala beliau memberikan nasihat kepada putranya. Demikian yang bisa kami sampaikan di kesempatan yang berbahagia ini, pagi hari yang berbahagia ini. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Dan sebelum ditutup, bila ada pertanyaan kami persilakan. Ya, jazakumullah khairan Ustaz. Wa jazakumullahu khairan. Ya. Meskipun mungkin kalau saya pribadi Ustaz, nasihat Luqman ini berkali-kali kan selalu disampaikan kepada kita. Mungkin ini termasuk dari hikmahnya atau memang keajaiban Al-Quran. Setiap kali disampaikan selalu ada hikmah yang baru, selalu ada ilmu yang baru, dan selalu menggugah hati Ustaz. Masya Allah. Alhamdulillah. Barakallahu fiikum. Ya.
Itu kita nggak akan bisa bosan dengar nasihat-nasihat dari Al-Quran ini, insya Allah. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, tentunya akan kita persilahkan jika ingin bertanya secara langsung, untuk acungkan tangannya, raise hand, nanti akan kita persilahkan untuk menyalakan mic-nya. Sementara ini Ustadz sudah ada pertanyaan yang masuk. Ada 2 pertanyaan yang masuk pribadi ke saya dan 1 yang bisa dilihat oleh semua. Saya bacakan dulu yang pertama, Ustadz. Saya ingin bertanya perihal orang tua. Orang tua kami ketika ngobrol sering membicarakan orang lain. Bagaimana adab kami terhadap orang tua kami ketika ini terjadi, Ustadz? Iya, Masya Allah, menarik sekali ya. Pada saat kita berada satu majelis dengan kedua orang tua kita, kemudian ternyata mereka membicarakan keburukan orang lain, menggunjing aib orang lain, terjatuh di dalam ghibah, akhlak mulia seperti apa yang bisa kita lakukan? Yang pertama, berupayalah kita untuk memalingkan pembicaraan menuju sesuatu sehingga topik pembicaraan berganti. Ya. Berupaya, tapi dengan hikmah, dengan santun, dengan bijak. Misalnya kita sudah melihat ada indikasi mulai membicarakan orang lain, maka segera kita ubah, ya, kita cari inisiasi, berinisiatif untuk mengalihkan pembicaraan tersebut menjadi sebuah kegiatan yang membubarkan majelis, atau setidaknya ketika kita masih tetap di majelis, maka obrolannya tetap obrolan yang masih pada batasan mubah. Ya. Apalagi kalau misalnya obrolannya itu membutuhkan waktu yang cukup panjang, topik pembicaraan yang dialihkan, atau alihan topik pembicaraan ini membutuhkan waktu panjang untuk bicara sehingga menutup lagi kesempatan untuk kembali kepada ghibah tadi. Seperti misalnya kita sedang ngobrol sama orang tua, mereka sudah mulai ghibah, maka mah, pah, atau ayah, ibu, dulu pengalaman apa yang bisa diberikan kepada saya supaya saya juga bisa belajar untuk menerapkan pengalaman yang baik itu kepada anak-anak saya. Dulu gimana sih waktu dialihkan topiknya menjadi sesuatu yang lebih netral, sesuatu yang bermanfaat, sesuatu yang setidaknya masih pada batasan yang ini yang pertama. Yang kedua, mungkin bisa diberikan masukan tapi secara bertahap dan mencari momen yang pas, waktunya pas, kondisinya pas, dengan cara yang baik dan pas. Misalnya kita sambil santai, ya, sedang santai berbuka misalnya, atau apalah, sedang berkegiatan, kita sampaikan kepada orang tua kita, Masya Allah ya, kita ini sebagai manusia banyak memiliki kekurangan, aib, dan Allah Subhanahu wa taala sayang kepada kita karena Allah menutup kekurangan tersebut pada diri kita sehingga tidak diketahui oleh orang lain. Betapa kita tidak bisa menerima kalau ada orang yang membicarakan kekurangan kita. Semoga Allah memberikan kita taufik, kita juga tidak usil, tidak usik terhadap kesalahan dan kekurangan orang lain. Jadi ini bisa disampaikan tapi tidak saat orang tua sedang melakukannya. Sebagai sebuah sentuhan-sentuhan di momen yang pas. Tidak harus pada saat orang tua sedang terjatuh ngobrolin kekeliruan atau kekurangan orang lain. Ini yang kedua. Yang ketiga, kita juga bisa mendoakan kebaikan untuk mereka. Sikapnya, kita mendoakan orang tua kita. Dan kalau seandainya diperlukan, kita harus beranjak dari tempat karena tidak bisa dihentikan. Coba cari momen yang pas. Cari momen yang pas. Terus saya berusaha untuk memutus rantai bincang-bincang dengan topik ghibah ini. Tidak berhasil, maka misalnya ada sesuatu, maka segera kita jadikan sebagai alihan pembicaraan. Misalnya tiba-tiba mendengar suara, ada suara apa itu? Saya yang lihat misalnya. Atau subhanallah ada yang terlupa. Kenapa nak? Sebentar ya Pak, Bu, misalnya. Saya takut kehabisan waktu untuk sholat duha. Sebentar ya Pak, Bu, misalnya. Jadi apalah yang seandainya sudah dilakukan upaya untuk menghentikan dengan mengalihkan pembicaraan, tapi mereka kembali lagi,
dan kita khawatir kita berada di majelis tersebut kita terjatuh dalam ghibah misalnya, atau yang lain, namimah bahkan, maka hendaknya kita berusaha untuk meninggalkan tempat tersebut tetapi dengan cara yang baik. Demikian wallahu taala a'lam. Sambil doakan orang tua ya, sambil doakan untuk orang tua kita agar kita dan mereka diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala dan istiqamah terhadap kebaikan. Wallahu a'lam. Pertanyaan yang lain barangkali dipersilakan. Jazakumullah khairan Ustaz. Kemudian selanjutnya, Wa iyyakum. Afwan Ustaz ingin bertanya jika orang tua mengajak kepada sesuatu yang tidak ada dalam Islam. Sebagai contoh, peringatan wafatnya kakek dengan khataman Quran dibagi per juz. Namun bila menolak melakukannya, khawatir akan merusak hubungan dengan orang tua. Bagaimana seharusnya sikap kita? Apakah tetap terang-terangan menolak atau hanya dalam hati saja? Iya. Barakallahu fikum. Ini ada kemiripan ya dengan kondisi yang ditanyakan pada pertanyaan sebelumnya tadi. Artinya ketika orang tua ya mengajak kita untuk melakukan sesuatu yang tidak dituntunkan di dalam agama, ya, kebaikan pada umumnya adalah kebaikan, tapi tata cara pelaksanaannya, penentuannya dan lain sebagainya tidak sebagaimana yang diteladankan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan kita ingin menolak, kemudian ada kekhawatiran hubungan kita akan menjadi buruk. Sama seperti tadi, saya ingin tidak terlibat dalam menggunjing kesalahan orang lain, tapi tidak menyakiti hati orang tua saya, kan begitu. Tidak merusak hubungan baik saya bersama mereka. Apa yang bisa saya lakukan? Dalam pertanyaan yang kedua ini, juga sama. Yang pertama adalah berusahalah untuk mengalihkan perhatian. Dengan beralasan, misalnya, kita beralasan, aduh, mohon maaf saya tidak bisa. Kalau seandainya alasan yang diajukan itu benar adanya, kita tidak berbohong, maka dicoba. Itu bisa dicoba. Mohon maaf, saya ada kebetulan sekali ada tugas A, tugas B, dan yang mereka sekiranya bisa memberikan maklum. Tapi kalau seandainya kita tidak memiliki alasan tersebut, maka tentu saja ajakan seperti ini kan bukan ajakan setiap saat. Ini bukan ajakan setiap saat. Ada saat-saatnya, maka di luar saat-saat tersebut kita bisa menyampaikan kepada orang tua indahnya mengikuti tuntunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita sebagai umat Nabi, kita melakukan yang terbaik, dan yang terbaik adalah yang beliau teladankan. Karena Islam ini dititipkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, maka dengan niat kebaikan kita tidak bisa misalnya sholat subuh 3 rakaat, 4 rakaat. Dengan niat kebaikan tidak bisa kita tawafnya bukan 7 putaran di Ka'bah, tapi menjadi 10 putaran karena merasa hebat. Atau kita puasanya nggak sampai terbenamnya matahari dengan dikumandangkannya adzan maghrib, tapi sampai tengah malam misalnya. Menambahkan, mengurangi, merubah, bukanlah semata-mata kebaikan dinilai baik sekedar dengan kesimpulan atau perasaan saja, tapi yang terbaik pastilah yang sudah diukur dan ditakar di dalam tuntunan Islam, ya. Dan seterusnya ini disampaikan tapi di luar waktu, bukan pada saat ini terjadi. Karena kalau pada saat ini terjadi dijelaskan, mereka akan merasa tersinggung atau digurui dan yang lain. Tapi kalau di luar konteks ajakan, kita memberikan sedikit masukan kepada beliau, ya, kepada orang tua dan seterusnya. Ustadz itu sudah disampaikan berkali-kali, sehikmah mungkin. Saya tidak bisa menghindar. Apa yang harus saya lakukan? Seandainya saya menolak, saya sudah betul-betul dicap, diklaim, dijustifikasi sebagai anak yang durhaka dan seterusnya. Apa yang bisa saya lakukan? Seandainya itu memang terjadi, bahkan kalau tidak hadir sudah sampai diancam, diputus tali silaturahminya, hadir sesaat sebelum atau sesaat sesudah. Wah, nggak bisa juga Ustaz, harus persis pada saat pelaksanaannya hadir, tapi lakukan sesuatu yang sama sekali tidak berhubungan dengan pelaksanaan yang tidak diajarkan oleh tuntunan sunnah Nabi Muhammad SAW tadi. Ya. Entah dengan kehadiran kita sambil pangku anakkah misalnya.
atau dengan meminta, jadi disampaikan dengan baik ya. Pak, Bu, insya Allah saya bisa hadir, tapi saya mohon maklum saya sambil mengerjakan tugas karena ini deadline atau yang lain. Kalau sementara itu memang realita yang terjadi, itu bisa dijadikan sebagai pengalih perhatian, tapi orang tua kita bisa memberikan maklumnya. Nanti selepas acara tersebut, di luar konteks acara ini, kita bisa sampaikan lagi. Bisa sampaikan lagi. Tidak harus langsung berterus terang. Ya, tidak harus. Apalagi kalau mereka belum siap. Kecuali kalau mereka sudah mulai bertanya, kamu tuh kenapa sih nak, Bapak Ibu perhatikan, kamu selalu menghindar, kenapa nak? Apa ada yang salah? Baru kita sampaikan baik-baik. Begini loh Pak, Bu, saya berusaha untuk menjadi anak yang saleh. Dan kesalihan itu diukur dengan dua hal. Dengan keikhlasan dalam setiap ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yang kedua dengan kesesuaian yang dituntunkan oleh contoh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya berusaha semua yang dinyatakan sebagai bagian dari Islam, diyakini kalau dilakukan berpahala, maka dilakukan ikhlas kepada Allah dan sesuai dengan tuntunan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Baru dijelaskan dan seterusnya. Ya, wallahu taala alam, ini sedikit gambaran yang mungkin bisa dilakukan sambil kita bersabar dan terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan terutama sekali adalah hikmah. Terutama sekali adalah bersabar, terutama sekali adalah menyampaikan dengan santun dan tetap menjunjung tinggi bakti kita kepada kedua orang tua. Wallahu taala. Jazakumullah khairan Ustaz. Wa jazakumullahu khair. Ya. Ini saya bacakan terus pertanyaan Ustaz, tapi nanti kalau misalnya antum harus berangkat ke masjid, mohon untuk Anda diingatkan ya Ustaz ya. Satu pertanyaan terakhir barangkali karena ini sudah dekat. Oh ya Ustaz, ingin bertanya bagaimana adab yang benar antara ayah kandung dengan putrinya saat sudah remaja. Batasannya bagaimana, dengan pelukan, belayan, sampai usia berapa diperbolehkan. Kemudian apabila kita berpapasan dengan orang yang kita sekedar kenal, sekedar tahu nama, tapi kita tidak sapa Ustadz, apakah itu termasuk keangkuhan pada ayat 18? Ini jadi dua pertanyaan ya Ustadz. Jazakumullah khairan. Baik. Jazakumullahu khairan. Saya sambil lihat jam ya, insya Allah. Semoga sebelum dikumandangkannya azan di waktu Magelang, Jawa Tengah, sudah bisa berakhir insya Allah. Baik, tentang batasan putri yang sudah mulai beranjak dewasa menjadi remaja, sampai mana batasannya seorang ayah memeluknya dan lain sebagainya. Masing-masing dari ayah mengetahui batasan-batasan hubungan fisik laki-laki dengan perempuan, meskipun adalah anak kandungnya sendiri atau saudari kandungnya sendiri atau mahram-mahramnya yang lain. Ketika sentuhan-sentuhan, belayan-belayan, pelukan itu akan membangkitkan syahwat, maka ini harus dihindari. Harus dihindari. Kecuali kalau misalnya tanda sayang adalah dengan kecup kening misalnya, atau sekedar membelai rambutnya atau punggung belakangnya. Ini masih, wallahu a'lam, ini masih pada batasan yang normal. Dan seorang anak dengan ketulusan orang tuanya masih merasakan bahwa itu adalah bagian dari belayan kasih sayang. Adapun kemudian dipeluk, apalagi dengan pelukan yang ya setiap laki-laki atau perempuan mengetahui perbedaan di antara keduanya. Ya Allahu a'lam, maka ini dibatasi. Ya, ini dibatasi. Kecuali dalam kondisi-kondisi tertentu, misalnya seorang anak perempuan histeris mengetahui bahwa ibunya meninggal dunia, kemudian dia memeluk ayahnya dalam kondisi sedih, maka momen ini yang kemudian merubah makna sebuah pelukan. Tapi pada kondisi-kondisi normal yang sekiranya dengan pelukan tertentu, belayan tertentu akan membangkitkan syahwat, ya, maka ini ditinggalkan. Kenapa demikian? Subhanallah, kita bisa ketahui bahwa kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, perintahkanlah putra-putri kalian untuk salat sementara usia mereka sudah mencapai 7 tahun.
dan pukullah untuk perintah sholat tersebut sementara mereka sudah berusia 10 tahun. Kemudian kata Nabi Muhammad SAW, وَفَرِّقُ بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ, dan pisahkan mereka dari ranjangnya. Baik dipisahkan ranjangnya itu dari ranjangnya orang tua, atau di antara satu anak dengan anak yang lain ketika sudah salah satunya atau mereka semua sudah lebih dari 10 tahun. Ini semua dijelaskan hikmahnya oleh para ulama karena syaitan selalu bermain. Jangan pernah kita merasa aman dari jebakan dan tipu muslihat syaitan. Karena syaitan tidak pernah membiarkan satu pintu terbuka tanpa dia manfaatkan untuk menggelincirkan kita di dalam dosa. Dan teman-teman sekalian, berapa banyak belakangan ini kita ketahui seorang ayah gelap mata memperkosa anaknya sendiri, dan sebaliknya seorang anak laki-laki gelap mata memperkosa ibunya atau neneknya sendiri, dan lain sebagainya. Waliyadzubillah. Ya, oleh sebab itu ada batasan-batasan syahwat yang perlu dijaga. Maka kalau sudah sampai pada usia beranjak remaja atau bahkan mungkin sudah haid, bahkan sudah remaja ya, sudah dewasa dengan haidnya, sudah akil balik dengan haidnya, maka hendaklah seorang ayah membatasi. Seorang ayah membatasi. Dia tetap bisa menuangkan kasih sayangnya, mengungkapkan belai kasihnya dengan cara-cara yang masih standar. Kalau ingin peluk, ya peluk dari samping misalnya. Ini anak ayah yang salihah, masya Allah, ayah bangga nak sama kamu nak. Dibaca kembali Al-Qur'annya. Ayah bahagia sekali setiap bulan kamu menyelesaikan bacaan khatam Al-Qur'an misalnya. Tidak harus kemudian dengan seperti itu dipeluk-peluk, dibelai-belai, momen yang tidak tepat dan seterusnya. Apalagi misalnya masih terlihat auratnya satu sama lain. Ini bahaya. Hendaknya kita hindari. Si ayah tidak memperlihatkan auratnya kepada si anak. Mohon maaf, saya pernah mengetahui ada di sebagian wilayah seorang ayah dengan santainya berada di dalam rumah di hadapan para wanita, baik istrinya atau anak-anak perempuan yang sudah akil balik, itu pakai, mohon maaf, pakai underwear saja, pakai celana dalam saja. Ini tidak layak ya, tidak layak, karena syaitan akan bermain di situ untuk menggelincirkan syahwat. Dipisahkan ranjangnya saja itu sudah merupakan bagian dari pembatasan, apalagi dengan hal-hal yang lebih jauh daripada itu. Bagaimana dengan pemisahan ranjang anak, ya, sementara rumahnya terbatas? Apa yang bisa kita lakukan, kita lakukan. Ya, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Intinya tidak satu ranjang, tidak satu selimut. Ya. Misalnya bisa di ranjang susun, maka di ranjang susun. Seandainya kamarnya buat anak hanya satu, kamarnya buat orang tua satu. Kebetulan ada 2 kamar saja dalam satu rumah. Maka kamar buat orang tuanya, kamar buat anaknya. Sementara anaknya sudah mulai besar-besar. Bagaimana memisahkan mereka? Kalau ada ruangan lain memungkinkan untuk dijadikan sebagai tempat sekedar buat tidur, kemudian kasurnya kalau sudah tidak tidur dilipat misalnya, lakukan itu. Tapi kalau tidak ada ruangan yang lain lagi, maka mungkin dipisahkan ranjangnya. Dibuatkan batasan tabir dan lain sebagainya. Apa yang bisa dilakukan, dilakukan. Karena salah satu di antara hikmahnya adalah agar ketika terjaga, ketika bangun, tidak ada yang auratnya tersingkap, tidak ada yang kemudian digelincirkan oleh syaitan dengan syahwat dan lain sebagainya. Ya. Saya sampai lupa tadi pertanyaan yang berikutnya apa tadi, yang 2 jadi 1. Ya, jika bertemu di jalan Ustadz, tapi hanya sekedar kenal, tidak terlalu dekat. Sekedar kenal, tidak terlalu dekat, sekedar salam dan say hello, sapaan, itu berpahala ya ikhwah. Jangan kita hanya memberikan salam hanya kepada yang kita kenal saja. Kata Nabi SAW, ala man arafta wa man lam ta'rif. Salam itu diucapkan kepada yang engkau sudah kenal dan yang engkau tidak kenal. Jangan kemudian buang muka. Maka kalau seandainya kita tidak kenal sekalipun, ada anjuran kita untuk memberikan salam dan tegur sapa, memberikan wajah ceria, berbuat baik dan lain sebagainya, apalagi kita kenal meskipun hanya dengan namanya, belum pernah ngobrol bareng. Setidaknya saya hello, ucapkan salam dengan senyum, assalamualaikum. Keluar dari masjid,
selepas sholat Jumat misalnya, ya, keluar dari masjid, maka kita bisa berikan wajah ceria kita kepada yang sama-sama keluar dari masjid, kayak karena saya yakin dia adalah seorang muslim. Assalamualaikum. Apa kabar Pak? Baik. Sehat, alhamdulillah, masya Allah. Tinggal di mana Pak? Oh saya di sana. Oh ya kalau saya di sana silakan mampir Pak. Oh nanti lagi, insya Allah belum ada waktu kalau sekarang. Oh baik, baik. Ahlan wa sahlan. Assalamualaikum. Sudah. Tidak harus kemudian bertukar nomor, bertukar media sosial, akun dan lain sebagainya. Tidak harus. Tapi setidaknya kita mengucapkan salam. Karena Nabi SAW menyatakan hak seorang Muslim terhadap yang Muslim yang lain ada 6. Salah satunya adalah idza laqitahu fasallim alaih. Ini tidak kenal, tapi kalau bertemu, yakin dia adalah seorang Muslim, ucapkan salam kepadanya. Apakah kalau kita tidak salam akan terbilang angkuh? Ini tergantung. Kalau tidak salamnya itu karena kita memang sedang tergesa-gesa misalnya, kita sedang tergesa-gesa, atau kita sedang teralihkan pikiran untuk ini dan itu, menjawab sebuah chatting misalnya, bukan karena sengaja, tapi karena memang sedang dalam kondisi tersebut, sehingga ada yang lewat kita tidak tahu, tidak perhatian, bahkan terlupa untuk bertegur sapa atau mengucapkan salam, maka tidak mengapa. Tapi kalau dalam kondisi normal, kita santai, sedang bebas berpikir, begitu pula yang lain, kita ucapkan salam. Kalau kita tidak ucapkan salam, mungkin karena kebencian, mungkin karena gengsi, atau yang lain, maka boleh jadi itu termasuk dalam kesombongan yang telah dilarang. Demikian yang dapat disampaikan. Semoga pertanyaan-pertanyaan yang masuk sudah terjawab semua. Jika belum, maka bisa diajukan di kesempatan yang lain berikutnya, insyaallah ta'ala. Terima kasih, senang sekali bisa bersama teman-teman sekalian. Meskipun dari jarak jauh, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala terus menyatukan hati kita di atas kecintaan kepada Allah, kepada Nabi Muhammad SAW, dan kepada tuntunan Islam yang mulia dan luhur ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menganugerahkan kita akhlak yang mulia. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala wafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah dan memasukkan kita ke dalam surga yang tertinggi bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan keluarga tercinta kita. Allahumma amin. Wabillahi taufiq wal hidayah wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsiran Ustaz atas kesempatan Jazakumullahu khairan. majelisnya. Ya, juga jazakumullah khairan untuk teman-teman yang telah hadir. Semoga majelis ini bisa memupuk iman kita dan memberikan manfaat ke depannya, baik dalam kehidupan kita dunia maupun akhirat. Kemudian selanjutnya kami informasikan juga, insya Allah, kami ingatkan majelis adab dan akhlak ini insya Allah diadakan hari Jumat dan Ahad selama Ramadan. Hari Jumat seperti ini, jam 4.30, waktunya sudah dimajukan, 4.30 waktu CEST, dan 9.30 waktu Indonesia. Dan di hari Ahad, insya Allah, jam 10.15 waktu Eropa atau pukul 15.15 ba'da asar waktu Indonesia. Demikian yang bisa saya sampaikan. Ana juga sebagai moderator mohon maaf jika ada kesalahan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.